Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, sejumlah warga kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk keempat kalinya di depan kantor pemerintah Kota Bandar Lampung pada Senin 28 April 2025. Sejumlah warga kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk keempat kalinya di depan kantor pemerintah Kota Bandar Lampung pada Senin 28 April 2025. Dalam aksinya mereka menuntut Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk mengambil langkah konkret dalam penanganan masalah banjir di kota tersebut. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 25 April 2025, di mana Wali Kota Eva Dwiana sempat berencana berdialog dengan massa. Namun, warga menolak pertemuan di dalam kantor dan meminta wali kota berdialog secara terbuka di tengah panas terik bersama warga. Salah satu peserta aksi, Zaskia Melisa, mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya pemberitahuan media lokal terkait persoalan banjir di Bandar Lampung. Ia menegaskan pernyataannya itu merupakan hasil pengamatan pribadi dari perkembangan media sosial dan bukan tuduhan terhadap institusi tertentu. Menanggapi pernyataan yang menyebutkan bahwa peserta demo bukan warga Bandar Lampung, Zaskia memberikan klarifikasi. Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan Kasat Pol PP bersama Kapolsek berupaya bernegosiasi dengan massa aksi. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara massa dan petugas Pol PP saat sejumlah warga mencoba merangsek masuk ke dalam kantor wali kota. Namun, situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Hingga massa membubarkan diri, Wali Kota Eva Dwiana belum dapat ditemui. Aparat gabungan dari Pol PP dan kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, rapat dengar pendapat terkait privatisasi pantai di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, di ruangan paripurna DPRD Mabar pada Senin 28 April 2025 diwarnai baku pukul. Rapat dengar pendapat terkait privatisasi pantai di Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, di ruangan paripurna DPRD Mabar pada Senin 28 April 2025 diwarnai baku pukul antara Marcel Ahang, Ketua LPPDM, dengan Kepala PTNK. Respon pernyataan Ahang, Kepala BTNK Hendrikus Ranisiga langsung turun dari podium dan menghampiri Marcel Ahang sambil berteriak, "Anda ini seperti preman." Teriakan itu menampik kemarahan Marcel Ahang. Dia pun langsung menghampiri Hendri hingga baku pukul pun terjadi. Pantauan media, kemarahan kedua pria bertubuh kekar tersebut berhasil diredam setelah anggota DPRD dan sejumlah aktivis berupaya melerai keduanya. Akibat keributan ini, rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Manggarai Barat itu akhirnya diskorsing selama 30 menit. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, petani di wilayah X Karisidenan Banyumas, Jawa Tengah, menyatakan kepuasannya terhadap harga pembelian pemerintah. Petani di wilayah X Karisidenan Banyumas, Jawa Tengah menyatakan kepuasannya terhadap harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen yang tergolong tinggi, serta kemudahan dan kelancaran pembayaran dari Perumbulok cabang Banyumas. Dengan demikian, sebagian hasil penjualan gabah tersebut dapat digunakan sebagai modal musim tanam berikutnya, seperti untuk pembelian pupuk dan sarana produksi lainnya. Sementara petani di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Sudiono, mengatakan harga pembelian gabah yang tinggi memberikan harapan baru bagi petani. Dalam kesempatan terpisah, pemimpin Perumbulok cabang Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan program penyerapan merupakan bagian dari upaya stabilisasi harga dan implementasi kebijakan pemerintah dalam menjaga nilai jual hasil panen petani.
Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2025, Bulog menyerap atau membeli gabah kering panen dengan harga sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurut dia, Bulog Banyumas menargetkan penyerapan gabah kering panen berlangsung maksimal selama musim panen tahun 2025. Ia mengatakan, seluruh proses dilakukan secara transparan dan efisien melalui skema tim jemput gabah yang diperkuat oleh penyuluh pertanian lapangan dan Babinsa. Ia mengharapkan langkah ini dapat terus menjaga kestabilan harga beras di pasar serta memperkuat posisi petani sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Terkait dengan realisasi penyerapan yang dilaksanakan Bulog Banyumas, ia mengatakan, berdasarkan data hingga tanggal 28 April 2025, pihaknya telah menyerap 26.062 ton gabah dan 21.284 ton beras. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebanyak 1.235 warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Kamboja, Myanmar, dan Laos selama periode 2024 hingga 2025. Sebanyak 1.235 warga negara Indonesia WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Kamboja, Myanmar, dan Laos selama periode 2024 hingga 2025. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir memaparkan, Myanmar mencatatkan angka pemulangan tertinggi dibanding negara lainnya. Berdasarkan data Kementerian P2MI, lonjakan terbesar terjadi di Myanmar. Pada 2024, hanya terdapat 26 korban yang dipulangkan dari Myanmar. Namun pada 2025, melonjak drastis menjadi 698 orang. Sementara itu, dari Kamboja tercatat pemulangan sebanyak 391 orang pada 2024 dan 82 orang pada 2025, sehingga total menjadi 473 orang. Untuk Laos, jumlah korban relatif lebih kecil dengan total 38 orang dalam 2 tahun. Selain pemulangan, jumlah layanan penanganan pengaduan dari para pekerja migran juga meningkat. Sepanjang 2025, terdapat 43 aduan dari Kamboja, 7 dari Myanmar, dan 8 dari Laos. Pengaduan ini diterima baik melalui jalur resmi, media sosial maupun laporan masyarakat secara langsung. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi lampu hijau untuk ekspor beras ke berbagai negara. Presiden Prabowo Subianto memang sudah memberi lampu hijau untuk ekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan. Namun, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi justru menyampaikan pesan yang berbeda. Katanya ekspor beras belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Mengapa? Saat ini menurut Arief, Indonesia sedang berada di masa panen dan tengah menghitung ulang stok yang dimiliki. Tujuannya jelas, memastikan cukup tidaknya cadangan sampai akhir tahun. Arief pun tidak menampik ihwal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan restu ekspor. Tapi ia menekankan keputusan teknis tetap menunggu perhitungan neraca pangan. Ketika ditanya kapan Indonesia benar-benar bisa mengekspor, Arief menjawab penghitungan stok terus dilakukan setiap waktu. Namun begitu, Arief mengingatkan produksi tidak akan terus naik, ada masanya akan menurun. Arief menyebut hingga kini belum ada penugasan resmi baik kepada Bulog maupun pihak swasta. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan produksi beras asal Indonesia sudah sangat melimpah dalam 3 hingga 4 bulan terakhir. Bahkan Kepala Negara mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa sudah ada negara lain yang berminat membeli beras produksi Indonesia. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dari segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.